Kita bersyukur ya, kalau kita masih bisa ada hari ini, itu semua karena kebaikan Tuhan, bukan karena kebaikan kita, bukan karena hebat kita, semua karena kebaikan Tuhan. Jadi kita seberapapun kita yang hadir dari yaitu 2 puasa Ester, kita tetap bersyukur masih kita bisa memberikan penghiburan kepada teman kita, yaitu ibu yang kita cintai, yaitu Ibu Ayu. Kita memberikan penghiburan siang hari ini buat anaknya terlebih pena dan juga adiknya, tokonya yang ada semua keluarga besar Ciayong, supaya terhibur dan diberikan kesabaran, kekuatan sampai besok bisa mengantarkan jenazah Ibu Ayu ke tempat peristirahatan yang terakhir. Jadi kita sebelum kita masuk dalam puji-pujian, kita naikkan dulu doa, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan, di siang hari ini tetap kami bisa mengucap syukur kepada Bapa atas segala kebaikan-Mu. Kalau kami ada di rumah duka Jelambar ini Bapa, kami tahu semua karena Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Kami bisa menikmati hari ini hanya karena tuntunan penyertaan Tuhan. Saat ini Bapak kami menaikkan puji-pujian kami, syukur kami kepada Tuhan atas segala kebaikan-Mu, di mana teman kami telah dipanggil pulang ke rumah Bapak, sehingga kami bisa bersyukur ya Bapak. Terima kasih Bapak untuk siang hari ini. Kami akan menaikkan syukur dan puji-pujian kami, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Kita naikkan pujian kita, Ku Tak Membawa. Ku
Shalom Bapak Ibu yang luar biasa. Pada siang hari ini ibadah penghiburan daripada keluarga Ciayu, kita merasakan bagaimana kasih setia Tuhan yang sungguh sangat dahsyat dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita boleh ada untuk menjenguk, untuk melayani daripada rekan sekerja Allah yang dipanggil pulang oleh Tuhan pada hari kemarin, semuanya karena anugerah dan perkenanan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena itu sebelum kita akan membaca kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Betapa baiknya Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Tak habis-habisnya kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga Tuhan kalau kami boleh ada dan ada sampai pada siang hari ini, semuanya karena kasih karunia Tuhan. Dan kalau kami boleh menyaksikan karya Tuhan yang luar biasa di tengah-tengah keluarga besar Ciayu Tuhan, dengan dipanggil pulang oleh Bapa di sorga, Sang Kekasih, hamba Tuhan Ciayu boleh kembali ke rumahmu, semuanya karena sudah waktunya Tuhan. Dan Tuhan yang memberikan yang terbaik bagi kami keluarga dan kami rekan sekerja di dalam pelayanan boleh terkumpul untuk ambil bagian beribadah penghiburan buat kaum keluarga yang ditinggalkan. Karena kami yakin, kami percaya segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami semuanya baik adanya, dan Tuhan sudah punya tujuan masing-masing dalam kehidupan kami, bahwa segala yang terjadi dalam kehidupan kami semuanya dalam programnya Tuhan, sehingga benar-benar kami tetap bersyukur dengan kejadian yang Tuhan sudah kerjakan dari hari kemarin sampai hari ini Tuhan, semuanya karena dalam perlindungan Tuhan. Dan kami akan baca firman Tuhan, siapkan kami sehingga lewat kebenaran firman kami semua diingatkan, kami semua dikuatkan, dan kaum keluarga menerima kekuatan yang baru daripada Tuhan, sehingga apapun yang sedang mereka hadapi sekarang bersama dengan Tuhan ada damai, ada sukacita, ada ucapan syukur karena apa yang Tuhan buat baik adanya. Terima kasih Bapak, terpujilah Tuhan. Kami mau baca firman-Mu dan merenungkannya di dalam nama Yesus. Kita sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, luar biasa. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang dipercayakan kepada saya dan bagi kaum keluarga Ivena ayahnya Ciayu beserta cici-cicinya Ciayu. Kami mau memperkenalkan diri kami. Kami tim doa puasa Esther Victoris Family digabung dengan tim doa Victoris Family. Boleh ambil bagian untuk beribadah penghiburan buat kaum keluarga. Kenapa demikian? Karena Ciayu ada rekan sekian lama kita berdoa dan berpuasa. Ciayu berperan serta di dalam pelayanan. Sekian lama tim doa dan Victorious Family. Ciayu ada berambil bagian dalam pelayanan. Itu karena anugerah Tuhan. Jadi kami sebagai satu tubuh Kristus harus langkah menopang keluarga yang ditinggalkan. Khususnya Vena sebagai anaknya Ciayu. Vena sudah mengerti firman Tuhan. Yang sepanjang ketika saya masuk di Victorious Family, Vena beserta Mami sudah terlibat di dalam pelayanan. Jadi pasti Vena sudah mengerti tentang Tuhan, bahwa apa yang Tuhan buat itu baik adanya. Apapun alasannya, barangkali Vena mau Mami, aku sendiri. Mami tinggalkan Vena. Tetapi Vena sudah memberikan yang terbaik, melayani Mami dengan sukacita di dalam keterbatasan. Tetapi Mami tetap mendukung dan menopang Vena dalam pelayanan Mami. Dengan ikhlas, Vena ngomong, Tante, titip Mami doa puasa. Ketika pulang doa puasa, Vena nanya, Tan, Mami sudah pulang belum? Betapa hati seorang anak merindukan seorang orang tua yang benar-benar
Sudah saya ngomong, sudah OTW rumah. Ini kita akan melihat bagaimana hubungan antara orang tua dan anak. Betapa di bawah hubungan yang ada kasih Kristus di dalamnya, karena keduanya sudah mengerti firman Tuhan. Dan sekarang Mami sudah dipanggil pulang oleh Tuhan, karena tugas Mami sudah selesai. Barangkali kita ibadah perhiburan bukan khusus untuk Mami, tetapi khusus untuk Bena beserta keluarga Mami. Bapak Ibu yang kekasih, kita akan baca firman Tuhan yang saya ambil di dalam Mazmur 116 ayat 15. Firman Tuhan ini tidak asing bagi kita. Firman-Nya demikian. Mazmur 116 ayat 15. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Ini ternyata berharga di mata Tuhan kematian orang yang dikasihi oleh Tuhan. Saya katakan sesuatu yang berharga. Biasanya kalau berharga itu seperti emas, itu berharga. Perak itu berharga. Berlian berharga juga. Tetapi ternyata firman Tuhan berkata bukan hal-hal seperti itu yang berharga, tetapi kematian orang benar sangat berharga di mata Tuhan. Jadi saya katakan sangat berharga di mata Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan menciptakan kita menurut rupa dan gambar Tuhan. So pasti kita orang-orang yang berharga di hadapan Tuhan. So pasti kita orang-orang yang spesial, yang punya nilai di mata Tuhan, karena kita ini adalah milik Kristus. Kita dibentuk menurut rupa segambar serupa dengan Allah, karena kita spesial di hadapan Tuhan. Jadi disebut berbahagia, berharga. Dan saya katakan wow, biasanya kan ini bertolak belakang. Kok berharga kematian orang yang dikasihi Tuhan? Harusnya ada kata, wah sungguh sangat sedih ketika dipanggil pulang oleh Tuhan. Karena itu kita manusiawi, ketika ada keluarga yang dipanggil Tuhan, so pasti saya katakan firman Tuhan kayak bertolak belakang. Kenapa demikian? Karena secara daging kita ingin Mami terus ada, tetapi karena Tuhan punya rencana dan Mami itu miliknya Tuhan, maka kita tidak bisa bertahan. Memang ada proses perjuangan dari Ciayu di masa dia melayani, ada jatuh bangunnya, ada banyak proses yang Tuhan kerjakan. Tetapi kalau dia bertahan sampai dia pulang ke rumah Bapa, itu karena kasih karunia Tuhan semata-mata. Ada harga yang dibayar oleh siapa? Dan ketika dia dipercaya, saya katakan betapa dia dimuliakan oleh Tuhan, karena dia sangat spesial. Ketika Ciayu masuk rumah sakit, kita telepon kami masuk rumah sakit, bla 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 bla. Sampai akhirnya kami sempat besuk pada bulan puasa kita hari Rabu, saya sama Dokter Roma. Mami kelihatan semangat. Tetapi saya katakan ini prosesnya Tuhan mau panen. Kenapa ketika ini kesaksian Bapak Ibu yang luar biasa, ketika doa puasa, karena semangat Ciayu dirawat di rumah sakit, saya benar-benar besuk. Saya berdoa begini, Tuhan, jangan sampai kami masih berdoa dan berpuasa, Tuhan panggil pulang Ciayu. Perasaan ini sudah ada Tuhan mau panggil pulang Ciayu. Dan saya berdoa, bahkan waktu kami naik bus hari Minggu, saya ngomong sama Cinaon kita berdoa, jangan sampai ketika kita lagi doa puasa ya Ciayu dipanggil pulang. Dan ternyata doa orang yang bernama juga dengan yang didoakan sangat besar kuasanya. Dan Tuhan bikin proses, saya katakan rancangan Tuhan sangat dahsyat, sangat
oleh adiknya Ci Ayu. Kami berdoa bersama-sama. Tetapi sempat ada perkataan Ci Ayu, mau pulang. Ada perkataan Ci Ayu, mau pulang saudara dokter, ingin pulang. Dan saya langsung tangkap dengan iman. Dia ingin pulang ke Papa. Dan itu terkonek. Karena saya katakan ketika saya besuk, pasti Tuhan pasti berajar. Kita tetap dalam doa dan pernah ngomong kami masuk ICU bahkan sempat nggak ada jantungnya. Saya katakan Tuhan, kalau Tuhan memanggil pulang Ci Ayu kita Tuhan dia hidup. Kita tidak bisa menang, tetapi kita menanglah Tuhan. Mari kita Tuhan dan waktunya Tuhan Ci Ayu sudah selesai. Tugasnya di bumi sudah selesai dan dia mau yang terbaik. Dan sekarang kita yang masih khususnya Gena. Ini saya katakan buat Gena dan kita semua, ini menjadi pelajaran bagi kita. Ini menjadi pelajaran untuk kita yang masih. Apakah kita tetap bertahan pada pengharapan kita pada Yesus sehingga kematian menjemput kita? Banyak orang takut dengan kematian. Banyak orang takut untuk dipanggil pulang. Tetapi ketika prosesnya Tuhan, tugas kita, bahkan rumah kita sudah selesai di surga, tetap rancangan Tuhan itu akan berlaku. Apakah dengan proses sakit penyakit, dengan proses tiba-tiba langsung diangkat Tuhan tanpa sakit penyakit, bla bla bla, semuanya punya proses. Justru itu ketika kita masih hidup, marilah kita mempersiapkan diri kita supaya benar-benar rumah kita selesai dibangun dengan proses yang rumah yang luar biasa bagus, karena kita sudah menabung di atas kehidupan kita. Ada yang kita tabung, yaitu kebaikan. Kematian orang yang dikasihi Tuhan merupakan bagian dari rencana Tuhan untuk menyambut pulang ke rumahnya. Kematian orang yang dikasihi Tuhan merupakan awal kehidupan yang baru di Yerusalem yang baru, dan merupakan tanda bahwa Tuhan mengasihi umat manusia seperti Bapa sayang kepada anak-anak. Jadi lewat peristiwa Ci Ayu sudah selesai, dan kita yang masih hidup, marilah kita persiapkan diri kita. Ketika kita sudah mengenal Tuhan, pertahankanlah itu, rawatlah itu, karena kita akan disebut berharga di mata Tuhan. Tetapi ketika kita tidak mempertahankan itu, maka kita tidak akan mengalami seperti prosesnya Ci Ayu pulang dengan damai, kelihatan dari wajahnya, kemuliaan Tuhan ada. Itu terjadi bagi setiap orang yang benar-benar hidup seperti maunya Tuhan. Jadi mempersiapkan diri kita supaya baik kehidupan kita, khususnya untuk Gena, tetap kuat di dalam Tuhan. Apa yang Mami ajarkan kepadamu, apa yang Mami tunjukkan kepadamu, apa yang Mami berikan contoh dengan ketaatan, dengan kesetiaannya, dengan doanya, dengan pujian penyembahannya, dengan pelayanannya, jadikanlah itu sebagai satu pegangan. Barangkali Mami tidak meninggalkan harta yang banyak, tetapi ada satu perkara yang Mami tinggalkan buat Gena, yaitu takut akan Tuhan. Karena takut akan Tuhan adalah segala sesuatu. Jadi ketika Gena berada di dalam kesesatan, ingat apa yang Mami berikan kepadamu, yaitu berharap sama Tuhan. Di tengah-tengah Mami ketika dia hidup menantikan pertolongan Tuhan, ada perjuangan, dan Gena ambil hal itu. Kenapa demikian? Karena itu buah dari Tuhan. Di dalam pelayanan, di dalam dia mendidik diri menjadi pribadi yang kuat. Ada masalah, memang ada masalah. Barangkali ketika selesai ini Gena akan mengalami kesendirian, tetapi jangan pernah takut. Tuhan sebagai penolong kita. Ada Roh Kudus yang akan menolong engkau. Ada kami tim doa, ada tim dari dekat Mama, tetap akan mensupport Gena. Jadi ketika engkau dalam kesesatan, jangan engkau cari manusia, berteriaklah sama Tuhan, minta tolong sama Tuhan, karena Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi Gena. Jadi buat Gena,
Tetap setia dalam Tuhan. Jangan lupa berdoa dan baca firman, karena itu yang akan mencari kekuatan hidup kita. Dan buat adik-adiknya si Ayu, bahkan pokoknya kalau ada, mari Vena sebagai keluarga kehidupan si Ayu, rawat hatinya, backup dia sebagai penggantinya. Jangan biarkan dia sendiri, karena dia masih membutuhkan orang tua, membutuhkan diri. Jadi buat cicitnya, tolong Vena, anggap Vena ada anak sendiri. Jadi dan kita jemaat Luar Biasa Ester dan doa, anggap Vena sebagai titipan dari si Ayu, dan titip Vena untuk menjadi keluarga kita, menopang Vena di dalam situasi kondisi apapun. Dan Vena jangan sampai terhapus kontak dengan para doa dan para rekan-rekan doa puasa kami, karena kami ada keluarga mencintai. Dan satu perkara, jangan terlalu dengan duka cita, karena kematian manusia sangat berharga di hadapan Tuhan. Dan Tuhan sudah selesai tugas manusia. Vena tetap kuat berkata, oh yes, bersama dengan Tuhan aku mampu melampaui semuanya. So pasti Vena akan keluar sebagai pemenang, dan kita semua yang ada di tempat ini akan keluar juga sebagai pemenang di dalam persoalan apapun yang sedang kita hadapi. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur karena anugerah pertolongan firman Tuhan pada siang hari ini. Tuhan berharga di mana Tuhan kematian orang yang dikasihinya. Biarlah itu merema dalam setiap kehidupan kami, menjadi pandangan dalam setiap kehidupan kami. Ternyata kami sangat berharga di mata Tuhan, sehingga benar-benar dari saat ini dan seterusnya Tuhan, kami mewaspadai diri kami berjaga-jaga atas diri kami, supaya benar-benar kami hidup seirama dengan kehendak Allah, seirama dengan kebenaran firman-Mu, sehingga ketika kami dipanggil pulang, benar-benar tugas kami sudah selesai. Kami hidup di dalam kemuliaan lepas kemuliaan Tuhan, meteraikan kebenaran firman-Mu. Biar ini menjadi kekuatan bagi kami semua, khususnya bagi kaum keluarga yang ditinggalkan. Biar berikan kekuatan untuk terus hiburan dalam kehidupan pribadi mereka, sehingga ketika selesai ibadah pemakaman hari esok Tuhan, benar-benar tetap ada kekuatan yang baru, ada penghiburan daripada Tuhan, karena penghiburan kami terbatas, tetapi penghiburan daripada Tuhan tidak pernah dibatasi. Karena itu Tuhan berikan kekuatan ketukan hati Tuhan untuk tetap bertahan di dalam situasi kondisi apapun. Apa yang sudah pernah dilihat dari hatinya, apa yang pernah didengar titikan dari kaminya tentang Engkau, biar itu tetap dia pegang, dia merenungkan kebenaran firman Tuhan, dia tetap berdoa senantiasa mengandalkan Tuhan dalam setiap apapun yang menjadi masalahnya di dalam kesesatan Tuhan. Ketika benar-benar dia mengalami pergumulan, satu-satunya penolong cuma Tuhan. Karena itu Tuhan berkati Vena, berikan kekuatan dan kesehatan Tuhan, supaya dia mampu tetap bertahan. Bahkan diberkati Koko dan Cici daripada Cikai, berkati mereka Bapa di dalam kesehatan mereka, di dalam apapun yang menjadi doa mereka, di dalam tugas kerja mereka. Allah sanggup menolong mereka di dalam nama Yesus. Karena kami tim doa puasa Ester Tuhan, para pendoa yang ada, Tuhan Engkau memberkati, dan apa yang kami lakukan di siang hari ini, kami yakin, kami percaya, jadilah kami dalam Tuhan tak pernah sia-sia. Terima kasih Bapa, maka kami tetap berdoa untuk cuaca yang ada, malam penghiburan dan tutup nanti jam 7 pada malam hari ini. Tuhan Engkau memberkati. Demikian juga pada hari esok yang akan ada penghiburan Tuhan di penurangan Tuhan. Kami mohon belas kasih, biar ada tutup perlindungan Tuhan, cuaca yang cerah, sehingga proses Tuhan pemakaman boleh berjalan dengan baik karena ada pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapak semua tim yang ambil bagian berkati, bahkan setiap dana-dana yang dibutuhkan Tuhan sudah mencukupinya di dalam nama Yesus. Segala pujian hormat kemuliaan bagi-Mu, di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Dina, angkat lagu Ibu Dina.
Oh, nggak doa berkat, enggak, udah ya. Doa berkat. Bapak Ibu, kita akan tutup ibadah misa dengan kita bangkit berdiri. Kami Pada penghiburan dari doa puasa Esther dan para pendoa Victorious Family hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita sama-sama katakan amin. Sekarang kita tutup harapan. kamera dikeluarin semuanya, saya video. Ya, kamera. Ini video ya. Tinggal digeser ke sini. Ini ya, keluarin remote-nya. Kok handphone kok saya foto. Pinjam kalau mau ini Oh iya benar ya. Foto dulu baru video. Karena ada yang minta kemarin, ada ibu yang baru. Dia bilang, "Ah, iya." Keluarga boleh kakak adik. Ya. Ya, siap ya, ini foto. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Senyum. 1, 2, 3. Haleluya. Puji Tuhan. Sekarang video. Video pencet dulu ya. Oh, merah. 1 ya. Video dan puasa. Turut bersimpati dengan keluarga yang meninggalkan. Terima kasih ya. Oke. Ah? Oh iya ya. Oke. Ya, terima kasih semuanya. Tuhan memberkati. Ya, oke dah. Ya. Dah. Oke. Biasa ini
Iya, enggak. Nanti malam orang lain. Tadi malam ada yang malam beda malam. Bukan ya Pak ini, Pak Imam. Nah, tadi malam. Tadi malam Pak Yogi tadi malam. Ini digeser ke mana? Enggak ya, tadi malam sih. Tadi malam kamu juga? Iya, takutnya Malam. takutnya jemaatnya nanti Tadi nggak mungkin ada yang di luar. Nanti masih di Madya. Kemarin ada masih. kalau biasa pembicaranya di sini. Tadi malam sih pembicara di sini. Tadi malam. Kan ngebelakangnya ini tetap jalan, jadi di sini bangku. Kalau ini kan sempit yang ada meja, ya. Nanti mereka atur nanti. Kita digunting sampai bawah aja sih. Jangan ininya, dia lilinnya ada lilinnya, ini banyak air tuh. Makanya saya nggak sudah gunting sampai bawah. Tapi lebih baik buang-buang aja kita. Iya, dibuang. Yang banyak saya ambil itu ya. Pakai gelas aqua ya. Dituang aja. Soalnya nanti ini bisa banyak. Banyak angin. Iya. Iya. Sampai aman kan? Udah pasti leleh lilin. Ini harus digunting lagi. Ini masih banyak.